Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur, dan di dalam kamar mandi aku merasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Kembali lagi di Yang Maha Info, saya di sini akan bercerita sebagai sudut pandang narasumber. Di kesempatan kali ini, saya bercerita mengenai kisah nyata dari narasumber yang mengalami suatu kejadian aneh dengan judul cerita Santet Keluarga. Nah, langsung saja simak ceritanya. Oke, perlu digarisbawahi, saya menceritakan sebuah cerita yang narasumber dan latar tempat dirahasiakan atau telah diubah nama tokoh dan tempat kejadiannya. Nah, diawali, saya menikah di tahun 2019 yang lalu. Aku banyak berharap kepada orang yang akan menjadi suamiku, berharap terlalu tinggi padanya dan berharap tidak akan pernah sirna cintanya kepada saya. Tapi yang terjadi justru sangat menyakitkan. Waktu dengan sangat cepat menunjukkan siapa suamiku dan keluarganya sebenarnya, serta apa yang telah mereka perbuat di belakangku. Entah kenapa aku merasa menjadi perempuan yang sangat sial di saat itu. Aku mengenalnya 8 tahun yang lalu, dan aku tahu dia sempat menaruh hati padaku, tapi aku tidak suka dengan pria yang lebih muda. Perlahan-lahan aku menghindar sampai akhirnya kami lost kontak dan dipertemukan 7 tahun kemudian, dan di saat itu dia dengan berani mengajakku menikah. Singkat cerita, 1 minggu di awal pernikahan, dia mendapatkan tugas ke luar negeri. Maka aku pun tinggal sendiri di kontrakan yang jauh di rumah orang tuaku. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa sampai ketika teman dari suamiku ini menghubungi dan meminta izin untuk tinggal di kontrakanku selama mereka tinggal di kota Jakarta untuk sementara. Dari sinilah semua terbongkar, semua terbuka, dan semua menunjukkan sifat aslinya. Dengan senang hati, aku menerima mereka dan menampung mereka sementara di kontrakanku. Rupanya kebaikanku adalah awal penderitaanku. Mereka tinggal 1 minggu tanpa aku menaruh curiga apapun pada mereka. Ketika aku pergi bekerja, tak terasa telah seminggu aku akhirnya mereka pamit. Dan disitulah aku mulai merasakan hawa yang luar biasa tidak nyaman di dalam kontrakanku. Aku bukan indigo, tapi terkadang aku bisa melihat keberadaan mereka. Aku seringkali merasa ada wanita yang mengikutiku dengan berjalan merangkak ketika aku berada di dapur, dan di dalam kamar mandi aku merasa ada pocong yang tengah mengawasiku. Tapi aku masih anggap itu angin lalu atau rasa ketakutan saja. Sampai aku benar-benar melihat sesosok perempuan berdiri tepat di depanku ketika aku baru saja berbaring di kasur. Saat wanita itu muncul, aku mencoba untuk tenang dan mengabaikan sampai sosok itu pergi. Tapi rupanya itu belum selesai. Aku sangat sadar bahwa aku benar-benar diganggu ketika aku melihat sebuah tangan besar dengan kuku yang panjang hitam pekat meraih tanganku. Aku benar-benar merasa sangat ketakutan dan merasakan sesuatu yang salah. Tapi di saat itu aku tidak memberitahukan kondisiku itu kepada siapapun, termasuk keluargaku atau bahkan suamiku sendiri, karena aku takut mereka akan khawatir kepadaku. Aku merasakan sesuatu yang salah karena ketika pertama kali menyewa kontrakan, aku yakin secara hawa ruangan benar-benar dalam kondisi yang sangat aman, bahkan dari makhluk-makhluk tersebut. Namun justru kini teror yang aku rasakan benar-benar terasa semenjak teman-teman suamiku itu menginap. Maka aku beranikan diri untuk bercerita kepada pamanku yang dia memang ahli dalam bidang tersebut. Dia hanya berkata ada yang tidak suka kepadaku dan berniat menghancurkan rumah tanggaku. Tapi siapa? Saat itu aku teringat kepada kakak iparku, karena sebelum acara pernikahan aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia melabrakku dan mengatakan bahwa semenjak suamiku mengenalku, dia sering membangkang
dan mengakibatkan mereka bertengkar sampai ibunya menangis. Aku tidak tahu masalah apa yang terjadi pada suamiku dan keluarganya. Bahkan ketika aku tanya kepada suamiku, dia tidak mau membahas masalah itu. Kuanggap masalah itu selesai karena aku meminta maaf pada kakaknya, walaupun aku tidak tahu apa kesalahanku. Dan keanehan makin sering terjadi padaku. Aku pernah merasakan rasa sakit di perut dan di pundak dan juga kepala. Anehnya, ini selalu terjadi mulai dari ba'da asar hingga ba'da maghrib. Karena sering ketakutan dengan kehadiran mereka, membuatku menyengajakan sering pulang terlambat. Sampai suatu ketika pamanku menelponku. Pamanku tiba-tiba menelpon dan menyuruhku untuk datang ke rumahnya di Bandung. Maka Sabtu Minggu aku pun pergi ke sana tanpa berpamitan. Paman membacakanku ayat-ayat ruqyah hingga aku benar-benar merasakan sakit yang luar biasa sakit di sekujur badanku. Sakit yang amat ini tak terasa membuatku sampai menangis dan merasakan panas di tubuhku. Sakit yang belum pernah aku rasakan. Bibiku pun berada di sampingku menemaniku dan menyuruhku untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Lalu paman memaksaku untuk meminum air bidara hingga aku pun muntah mengeluarkan isi perutku. Dan percaya atau tidak percaya, yang aku keluarkan dari tubuhku adalah cairan berwarna hijau dengan kepingan-kepingan putih. Aku tidak tahu itu apa. Tapi setelah aku diruqyah oleh pamanku, aku merasakan tubuhku benar-benar sakit. Rupanya banyak yang bersemayam di dalam tubuhku dan sudah dikeluarkan oleh pamanku. Jam 9 malam sampai jam 2 pagi, aku sangat tersiksa. Entah kenapa aku bisa merasakan semua itu. Semua selesai ketika paman memintaku mandi dengan air bidara. Aku benar-benar letih dan tidak memiliki tenaga sedikit pun. Paman bilang padaku, kalau seandainya aku lemah, ada kemungkinan bahwa aku sedang terbaring di rumah sakit begitu saja. Mungkin karena aku kuat dan karena Allah masih melindungiku. Dan yang membuatku terkejut, paman mengatakan bahwa ini semua akibat perbuatan keluarga suamiku sendiri yang tidak suka kepadaku. Saat itu aku merasa seperti tersambar petir. Aku tidak menyangka karena selama ini mereka sangat baik padaku. Dan dengan kakak perempuanku dari suamiku pun aku berpikir bahwa tidak ada dendam di antara kami. Kenapa semua seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu dan harus percaya atau tidak. Saat itu paman memutuskan untuk memberitahukan orang tuaku atas apa yang terjadi padaku. Karena menurutnya ini adalah hal yang sudah membahayakan. Aku tidak tahu harus berkata apa dan harus bagaimana. Aku ingin suamiku ada di saat seperti itu, tapi aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti jika beliau mengetahui. Aku masih diam hingga esoknya ibu mertuaku menelponku. Saat itu aku sangat takut dan teringat akan rasa sakit yang kualami di sekujur badanku saat diruqyah. Tapi aku memberanikan diri untuk mengangkat telepon itu. Nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak datang ke rumahnya. Aku mengangkat telepon dari ibu mertuaku itu. Di ujung telepon, nadanya terdengar biasa. Ia menanyakan kabarku karena sudah sebulan aku tidak di sana. Aku anggap mereka orang tahu sendiri. Aku anggap kakak suamiku adalah keluargaku. Aku selalu menanyakan apa kebutuhan ayah dan juga ibu. Jika mereka butuh sesuatu, biar aku saja yang menyediakan, karena mereka sudah tua. Dan aku tidak mau pergi sendiri keluar mencari. Karena sebelumnya suamikulah yang memenuhi kebutuhan mereka. Ketika suamiku tidak ada, aku harus berusaha menggantikannya. Tapi
apa yang tampak di depan mata tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di belakang. Karena sudah ditanyakan seperti itu, hari itu aku memberanikan diri untuk datang ke rumah mertuaku seusai pulang kerja. Ibu mertuaku bilang, kakak ipar perempuanmu mau menemuiku karena dia bilang pacarnya yang baru saja jalan-jalan di luar negeri memberikanku sebuah kalung mutiara. Dengan dada yang berdegup kencang, aku masuk ke dalam rumah setelah sebelumnya aku minta tolong kepada temanku untuk segera menelponku jika aku memberikan aba-aba atau kode. Aku bercerita kepada temanku masalah yang sedang kuhadapi. Maka aku berpesan kepada temanku itu untuk menelponku jika aku mengirimkan teks WA, mengirimkan chat kode seperti itulah, sebagai sinyal tanda bahaya. Berhubung saat itu bertepatan dengan momen awal Ramadan, aku pun mencoba meminta maaf kepada mereka apapun kesalahanku. Aku berharap mereka mau memaafkanku dan tidak melakukan hal aneh seperti itu lagi. Tetapi semua yang tidak dapat diduga, aku benar-benar merasakan bahwa bahaya sedang terjadi. Kakak iparku menyodorkan sebuah kalung yang ia bilang hadiah dari pacarnya, tapi kalung itu menyerupai kalung untuk hewan dan tidak ada mutiara-mutiaranya. Karena aku memiliki kekurangan alias kelebihan keturunan dari ayahku, maka aku bisa merasakan perasaan yang tidak enak saat aku memegang kalung yang diberikan kakak iparku itu. Perasaanku tidak enak sama sekali. Saat itu juga aku langsung mengirim WA pada temanku dan berharap dia langsung berpura-pura menelponku, menyuruhku untuk segera pulang. Untunglah temanku saat menerima sinyal kode dariku, dia dengan sigap benar-benar menelponku dan kami pun bersandiwara sesuai dengan rencana awal. Aku secepat mungkin pamit tanpa mencoba kalung yang diberikan kakak iparku tadi. Tetapi ibu mertuaku menahanku dan memintaku untuk membawa kalung tersebut. Aku beralasan karena mau pergi mengantar teman agak jauh, maka biarkan kalung tersebut disimpan beliau terlebih dahulu. Aku beralasan kalau jika aku bawa, takutnya kalung itu akan hilang. Namun ibu mertuaku dan kakak iparku terus memaksa, dan aku dengan berbagai cara berusaha untuk menolaknya. Merasa tak berhasil membujukku untuk mengenakan kalung itu, akhirnya ibu mertuaku memaksaku membawa air minum untuk bekal. Kali ini aku menerimanya. Tapi aku sudah sangat hati-hati dan tidak mau terjadi suatu hal yang aneh lagi. Maka ketika dalam perjalanan pulang aku membuang air bekal yang diberikan ibuku tadi. Sebelumnya paman juga sudah berpesan untuk tidak makan ataupun minum apapun pemberian oleh mereka. Dan perjalanan pulang sangat sedih. Aku menangis. Kenapa mereka begitu jahat kepadaku? Karena apa? Apa sih yang sudah aku berbuat? Kenapa mereka ingin sekali mencelakaiku? Apa masalahku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin agar bisa diterima oleh mereka. Tetapi kenapa mereka masih tetap ingin mencelakaiku? Maka yakinlah aku bahwa yang dikatakan pamanku semuanya itu benar. Sampai aku benar-benar ingin suamiku segera pulang untuk menemaniku. Aku ingin dia di sini ketika aku merasakan kekhawatiran ini. Aku ingin dia setidaknya memberikan aku kekuatan untuk menerima semua yang telah terjadi ini. Aku ingin bertanya kepada suamiku, apa salahku hingga mereka berniat buruk kepadaku? Atau apakah mereka memang berniat membunuhku perlahan-lahan? Semua tanda tanya hadir dalam kepalaku.
dan aku tidak dapat lagi mengendalikan emosiku ini. Hingga akhirnya aku bercerita kepada suamiku tentang apa yang terjadi. Tapi aku mengatakan bahwa hal itu dialami oleh temanku. Aku ingin tahu apa pendapatnya jika hal itu terjadi padanya. Aku juga tidak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Aku takut menyakiti hatinya jika ia tahu bahwa keluarganya sendirilah yang berniat untuk menghancurkan rumah tangga kami. Saat itu paman menyarankanku untuk membersihkan semua sudut rumah kontrakanku. Pamanku memintaku untuk mencari hal-hal yang mencurigakan yang ada di kontrakanku itu. Aku pun melakukannya ditemani orang tua dan adikku. Tahukah apa yang aku temukan? Bungkusan kain kafan kecil-kecil berada di atap tempat tidurku, di ruang dapurku, dan juga adikku memanjat tembok untuk melihat apa ada sesuatu yang aneh di atap-atap rumahku. Dan benar saja, adikku melihat ada benda mencurigakan lagi di sana dan berniat mengambilnya. Tapi pamanku mengingatkanku untuk jika mengambil barang-barang tersebut agar hati-hati. Bisa jadi jika orang yang menyentuh barang tersebut akan menjadi korban selanjutnya dan bahkan sulit untuk disembuhkan. Kami pun terdiam. Maka paman sendiri yang menginformasikan bahwa dialah yang akan mengambil barang tersebut ketika di tengah-tengah Ramadan. Ia yakin jika dalam bulan Ramadan ini kekuatan syaitan akan melemah. Setelah semua kain kafan itu yang ada di rumahku diambil, paman membawanya ke Bandung, lalu ditaruh di lapangan terbuka dan dikelilingi dengan air bidara, dan barang-barang tersebut dibakar. Dan saat itu juga keanehan-keanehan itu pun terjadi. Kami semua mendengar suara cekikikan atau ketawa-ketawa dari seorang wanita, atau bisa disebutkan kuntilanak, dari arah yang tidak kami ketahui asal suara tersebut. Dalam hitungan detik, semua lampu yang berada di sekitar lapangan mati seketika. Kami pastikan itu bukan lampu yang dimatikan sengaja, karena mereka semua mati bersamaan. Aku, Om, dan Bibi semua sangat ketakutan. Tapi saat itulah seluruh rasa sakit di badanku hilang bersamaan. Semenjak barang tadi dibakar, tubuhku merasa sedikit ringan. Aku bertanya pada pamanku, siapa yang menaruh barang-barang tersebut, paman? Kenapa barang-barang tersebut ada dalam kontrakanku? Pamanku menjawab, siapa yang sebelumnya menginap di kontrakanmu dalam sepekan terakhir, maka dialah pelakunya. Tahu kan siapa yang menginap di kontrakanku? Tidak lain adalah teman-teman dari suamiku, beserta istri dan anaknya. Ya, merekalah pelakunya. Tapi aku diam. Aku tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga suamiku, mengingat bahwa teman suamiku ini memang sudah dianggap keluarga oleh mereka. Tapi aku sudah tidak tahan lagi untuk menutupi semuanya. Maka aku pun bercerita pada suamiku, masih dengan seakan-akan ini adalah kejadian yang menimpa orang lain. Namun suamiku entah mengapa dia amat yakin bahwa hal ini terjadi padaku, bukan pada temanku sebagaimana yang aku sampaikan. Kami bercerita melalui telepon, dan itu pun ketika dia dalam keadaan senggang di tengah-tengah pekerjaannya. Ia selalu menyempatkan untuk berkomunikasi denganku. Ia telah mengetahui apa yang aku coba
tutup-tutupi. Dan dia berkata dengan nada yang sangat yakin bahwa ini semua perbuatan kakak perempuannya. Aku terdiam. Aku sangat ingin mengiyakan kalimat itu. Aku sangat ingin meminta perlindungannya. Tapi kemudian aku tahu apa yang aku lakukan adalah sebuah kesalahan. Ketika aku meminta ia untuk bertindak tegas kepada kakaknya, maka yang aku harapkan adalah hal yang menyakitkan. Saat itu ia bilang bahwa akan kembali ke Indonesia dan berjanji padaku untuk menyelesaikan masalah kami. Aku sempat sangat berharap suamiku memiliki ketegasan itu. Namun sepulangnya dari luar negeri, ia tidak langsung menemuiku, melainkan ia pulang lebih dahulu ke rumah mereka, yaitu orang tua dan kakak perempuannya. Baru keesokan harinya, ia menemuiku dan beralasan bahwa ia tidak bisa pergi menemuiku dengan alibi belum ada uang. Apakah ini alasan yang masuk akal? Tentu tidak. Tidak sama sekali. Ini sama sekali tidak make sense. Tapi aku berusaha untuk percaya padanya. Dan ia tidak membahas itu. 1 minggu kami tinggal bersama dan kami pun mulai sering bertengkar sampai tiba-tiba ia bilang bahwa dugaanku salah. Kakak perempuannya serta temannya itu tidak melakukan apa-apa. Kenapa justru suamiku yang kuharapkan akan membela dan melindungiku justru kini melawanku dan membela kakaknya? Bahkan ia terus menekanku untuk mengatakan bahwa kalung yang awalnya ingin diberikan padaku pun kalung mutiara asli, bukan kalung untuk keperluan lain. Apa dia pikir aku bodoh? Orang awam pun tahu untuk berpikir seperti apa ketika melihat bentuk kalung yang diperuntukkan untuk riasan, untuk estetik, untuk kecantikan. Kenapa wujudnya seperti itu? Siapa juga yang mau memakai kalung rias bahkan tidak ada sisi cantiknya sama sekali seperti itu? Lalu ia meminta aku bercerita awal mula kenapa sampai aku bisanya curiga kepada keluarganya. Maka aku ceritakan semua yang terjadi, sedetail-detailnya sampai ketika ia tahu bahwa paman meruqyahku. Seketika itu ia juga mulai marah besar. Ia bilang bahwa ia tidak ridho aku diruqyah oleh siapapun, termasuk pamanku sendiri, dan meminta aku untuk meminta maaf kepada seluruh keluarganya, termasuk temannya yang menginap di kontrakanku. Jika aku menolak, maka ia akan mengancam bahwa ia tidak akan mau mempertahankan hubungan rumah tangga kami ini. Aku betul-betul tidak habis pikir kenapa suamiku yang aku harapkan untuk melindungiku malah berkata seperti itu. Dan dia lebih memilih untuk membela temannya daripada istrinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan yang ia minta. Dan apakah aku salah untuk diruqyah? Aku benar-benar takut. Kami saling bersikeras. Ia memaksaku meminta maaf dan aku menolak karena aku tahu kalau di sini akulah yang akan menjadi korban. Hingga akhirnya ia benar-benar meninggalkanku. Ia mentalakku dan aku mendapat teror yang sebenarnya setelah aku dijatuhi talak. Mamaku memintaku untuk kembali ke rumah dan tinggal bersamanya. Ia khawatir terjadi sesuatu lagi padaku. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan mamaku itu terjadi. Setiap malam aku merasakan atap kamarku diinjak oleh makhluk yang besar, seolah ia berjalan di atap rumahku. Setiap kali aku pulang kerja, selalu ada sesosok perempuan yang ikut denganku. Bahkan berhari-hari ia menempel di belakangku dan tidak mau pergi. Pernah suatu hari aku pulang kerja dengan menggunakan jasa ojek online. Entah driverku ini Indigo atau memang memiliki kekurangan itu, kelebihan. Dia mengatakan padaku bahwa ada yang mengikuti kami sejak pertama kali aku menaiki motor. Makhluknya juga nggak cuma satu.
Ada perempuan, ada makhluk besar alias genderuwo, dan juga anak-anak. Di saat keadaan semakin tidak kondusif seperti itu, aku memutuskan kembali ke rumah paman. Di saat itulah ia membuka semua yang terjadi padaku sejak awal. Suamiku mendapatkanku dengan cara yang tidak baik. Ia menggunakan jasa dukun untuk membuat jatuh cintaku kepadanya. Dukun itu kemungkinan ia kenal dari temannya yang jahat itu, yang menginap di kontrakanku. Medianya kemungkinan berasal dari fotoku. Suamiku mengambil fotoku dari media sosial, menggunakannya untuk mengikatku agar aku tidak menikah dengan orang lain selain dirinya. Istilahnya gantung waris. Dan itu benar, aku mengalami gantung waris. Karena berkali-kali jika aku menjalani hubungan dengan seorang pria, maka hubungan itu tidak berjalan dan bertahan lama. Selalu seperti itu sampai aku bertemu dengan suamiku yang sekarang. Paman berkata bahwa ia mengetahuinya sejak awal, tetapi ia memilih untuk membiarkan karena ia yakin bahwa apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Jika suamiku nanti memang menceraikanku, maka ilmu gantung waris tersebut akan kembali kepada dirinya atas kehendak Allah. Aku tidak tahu apakah yang dilakukan oleh teman dan keluarganya kepadaku dilakukan atas seizinnya atau tidak. Agar aku menurut kepadanya seperti seorang pembantu atau hanya pemanfaatan keberadaanku. Di sini suamiku sudah meninggalkanku sendirian dengan alasan ibunya sakit dan meminta untuk ditemani. Dan suatu hari ia mengirimkan teks via WhatsApp meminta aku untuk memberikan seluruh uang gaji yang selama ini ia kirimkan kepadaku. Tentu saja dengan jelas aku menolaknya. Walaupun sebenarnya gaji yang selama ini ia berikan kepadaku selalu aku tabung dan tidak pernah aku pakai tanpa seizinnya. Bahkan ketika ia dinas luar negeri pun segala kebutuhan pribadiku menggunakan gajiku sendiri. Tapi aku merasa ia sudah sangat keterlaluan, hingga aku mengelak dan mengatakan jika uang yang ia berikan habis untuk aku gunakan berobat selama aku sakit. Ia kemudian marah besar dan minta aku lagi lewat WA. Maka benarlah bahwa jangan kita menilai orang dari sholat dan puasanya saja, tapi nilai orang dari tanggung jawabnya. Suamiku bisa dibilang orang yang selalu taat untuk sholat dan selalu rajin ke masjid, tapi ternyata ia bisa berlaku sedemikian rupa kepadaku. Ketika aku meminta ia untuk mengembalikanku dengan baik-baik kepada orang tuaku, ia bahkan tidak mau dan langsung pergi begitu saja setelah sebelumnya memblokir nomor WhatsAppku. Cobaan pun datang kembali ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak menstruasi selama 1 bulan ini. Dan ketika aku periksakan ke dokter, aku dinyatakan positif hamil. Di saat itu aku benar-benar kalut. Aku juga sempat bertengkar dengan mama. Dia sempat menyalahkanku karena aku salah memilih pasangan hidup. Yang sebetulnya sejak awal mamaku kurang suka dengan suamiku ini. Aku sempat pergi dari rumah karena depresi. Aku duduk diam di dalam stasiun, pikiranku galau, aku hamil dan suamiku meninggalkanku. Ditambah mama kandungku sendiri marah besar padaku. Aku sempat memberitahu salah satu kakak laki-laki suamiku atas kondisiku yang sedang hamil. Tapi balasannya justru menghardik dan mereka sama sekali tidak percaya padaku. Aku pergi ke stasiun kereta dan duduk diam di sana hingga jam 11 malam. Tanpa tahu apa yang akan kulakukan. Sempat berpikir hal negatif. Aku merasa benar-benar sendirian dan semua orang menjauhiku dan terpikir dalam benakku bahwa mungkin lebih baik aku mati. Aku ingin meloncat ketika kereta datang. Ingin saja rasanya tidak akan sakit dan aku bisa tenang selamanya. Tapi kemudian aku tersadar bahwa mati bukanlah jalan keluarnya. Bagaimana dengan anak ini?
yang bahkan dia baru hidup 1 bulan di rahimku. Ketika itu temanku menelpon dan menanyakan keberadaanku. Rupanya pamanku yang memang mengenal salah satu teman dekatku ini menghubunginya untuk meminta bantuan mencariku yang tidak kunjung pulang. Saat itu aku putuskan untuk menerima takdirku yang seperti ini dan kembali ke rumah. Tak lama surat pengadilan agama datang dengan keterangan suamiku meminta cerai dengan alasan yang sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku pun datang ke pengadilan, tapi sejak awal pengadilan hingga akhir suamiku tidak pernah datang sama sekali. Maka sidang pun dibatalkan. Rupanya suamiku ingin menggantungkan status perkawinan kami. Sementara aku berfokus terlebih dahulu pada kehamilanku ini. Sangat sulit rasanya hamil sendirian dengan keadaan tanpa suami, ditambah dengan teror yang tak kunjung usai. Kontrol kandungan pun aku lakukan rutin tiap bulan, sendirian tentunya, tanpa ada yang mendampingiku. Sakit, mual, semuanya aku jalani sendiri. Aku harus kuat karena ini demi anakku. Ketika kehamilan pun, keluargaku, mereka masih tidak berhenti menggangguku. Suatu ketika saat kehamilanku di usia 8 bulan, aku terbangun pada jam 12 malam pas. Lalu aku melihat ke arah pintu kamarku yang memang tidak pernah aku tutup, yang pintunya berhadapan langsung dengan ruang tamu, yang lampunya dalam keadaan mati. Di sana aku melihat sosok besar, hitam, dengan mata yang merah dan taring yang panjang di kedua mulutnya, berada di ruang tamuku. Ia semakin lama semakin mendekat ke arahku, dan aku membacakan ayat kursi, Al-Fatihah, dan doa-doa sebisaku. Aku mencoba berkomunikasi padanya dalam hati sambil bertatap mata pada sosok itu dengan mata yang merah menyala itu. Aku meminta ia untuk pergi dan ia hanya menggeram. Lalu aku minta ia pergi untuk kedua kalinya dan geramannya semakin kencang hingga aku pun merasa ketakutan karena aku sedang mengandung. Aku bacakan ayat kursi lagi, mencoba membacanya dengan tenang, dan ku minta kembali agar ia pergi. Awalnya ia tidak mau pergi karena jika ia kembali, ia akan dihukum oleh dukun yang mengirimnya. Lalu aku minta ia untuk pergi ke tempat lain, dan ia pun pergi tanpa aku tidak tahu kemana perginya. Masa-masa kehamilanku sudah memasuki masa 9 bulan. Perutku terasa kian berat dan segala yang kulakukan sudah susah sekali. Sesekali aku menangis karena aku harus menanggung ini sendirian. Anakku tidak akan mendapatkan kasih sayang ayahnya ketika di dalam perutnya. Singkat cerita, anakku pun lahir. Setelah kondisiku stabil, aku putuskan untuk menggugat cerai suamiku karena sudah 1 tahun ia tidak memberikan nafkah sedikit pun kepadaku. Demi kebaikan anak ini, mungkin kalau aku nyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal ketika ia bertanya di mana ayahnya, aku tidak akan mempertemukan mereka berdua walaupun ia adalah ayah kandung anakku. Biarlah jika aku berdosa. Walaupun aku tahu suamiku mencari-cari keberadaanku dan juga anakku pasca mengetahui anaknya telah lahir. Dia mencoba menghubungi nomor bibiku, dan menghubungi siapapun yang ku kenal. Tapi semua terlambat. Aku tidak akan pernah kembali padanya. Aku tidak mau hidup dengan rasa terancam. Biar saja keluarganya nanti juga akan mencelakai anakku sebagaimana yang ku alami. Hal yang menjadi kekhawatiranku terbukti ketika anakku berusia 1 bulan. Kebetulan paman datang ke rumah orang tuaku dan melihat anakku yang menangis terus-terusan. Seketika itu, ia mengurut pelan anakku dengan membacakan doa ruqyah. Salah satunya adalah ayat yang di surah-surah pendek. Seketika itu juga tiba-tiba muncul rambut hitam dari kulit anakku. Selain itu ada juga pasir hitam dan duri-duri halus, duri-duri bambu yang biasa kita
temukan di pohon bambu yang kalau kita pegang rasanya gatal. Itu semua muncul dari tubuh bayi kecilku. Hatiku sangat sedih. Seorang anak yang baru berumur 1 bulan, tidak mengerti apa-apa, dan masih suci. Kenapa menjadi sasaran mereka? Tidak cukupkah mereka menghancurkan hidupku saja? Dan kini malah merembet ke anakku satu-satunya. Paman mencoba membesarkan hatiku. Ia bilang anak kecil tidak akan bisa menjadi korban tumbal karena ia masih memiliki 4 malaikat pelindung. Namun tetap saja aku menangis. Apa salah anakku? Ia bahkan tidak tahu apa-apa mengenai apa yang terjadi. Kenapa suamiku bisa setegak itu? Walaupun mungkin yang ia lakukan itu hanya agar anakku rewel, dan sehingga aku mengemis padanya untuk kembali padaku. Tapi ini sangat keterlaluan hingga mengorbankan anaknya sendiri. Mungkin perceraian memang jalan satu-satunya agar kami lepas dari belenggu yang mereka buat. Selama kehamilan hingga kini, aku masih melihat berbagai macam makhluk dari perempuan sampai jin yang mereka kirimkan ke rumahku. Ditambah lagi sekarang kakiku terasa pincang secara mendadak tanpa jatuh ataupun karena ulah mereka. Paman bilang mereka menabur sesuatu di dekat kantorku. Ketika aku melewatinya, maka sihir yang diberikan oleh dukunnya akan langsung menimbaku. Rasanya kakiku sangat sakit seperti diikat kuat dengan tambang. Aku bahkan pernah merasakan ditarik oleh sesuatu yang saat aku tidur. Jujur aku lelah, aku takut. Aku hanya ingin semua ini berakhir dan aku tidak lagi memiliki urusan dengan suamiku ataupun keluarganya lagi. Pamanku juga sempat mengabarkan sesosok yang mereka kirim berwujud burung api dengan tinggi melebihi atap rumahku. Sosok itu dikirimkan ke rumahku ketika aku memberitahu keluarganya bahwa anakku telah lahir. Dan tak seberapa lama muncul keganjilan pada anakku. Ia selalu menangis jika aku membawanya ke dalam kamar. Beberapa waktu lalu ketika aku bergantian menjaga anakku dengan mama, dari depan rumah mama terdengar tawa kuntilanak yang cukup nyaring dan melengking. Setelah suara itu, anakku pun terus menangis dan tidak tidur sama sekali selama 2 hari hingga jatuh sakit. Merasa rumahku tidak aman lagi, maka aku berinisiatif untuk menitipkan anakku ke rumah kerabat jauhku dan aku merahasiakan dari suamiku. Aku tidak ingin lelaki itu mengetahui di mana anakku tinggal. Hal lain yang membuat aku semakin sedih adalah anakku tidak pernah mau jika aku menggendongnya. Paman bilang selalu ada makhluk yang mengikuti di belakangku. Maka anakku pun tidak mengkonsumsi ASI sama sekali karena jika aku yang menggendongnya, ia langsung menangis histeris. Bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati seorang ibu yang tidak bisa menyusui anak kandungnya sendiri. Dan bahkan sang anak menolak bersentuhan kulit dengan ibunya sendiri yang telah mengandungnya. Rasa sakit dan sedih itulah yang aku rasakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa keluarganya begitu berniat mencelakaiku? Kemungkinan besar adalah karena harta. Ya, suamiku adalah anak bungsu namun juga menjadi tulang punggung keluarganya. Kakak-kakaknya belum ada yang menikah. Namun, keluarganya sering hidup dengan mewah. Kehadiranku bagi ancaman bagi keluarganya, bahwa aku akan mengambil sumber kemewahan mereka. Mereka mengincarku, mengincar anakku, segala hal yang intinya membuatku pisah atau meninggal. Serta harta suamiku bisa mereka nikmati tanpa campur tangan orang luar, yaitu aku. Dan beginilah keadaanku sekarang, mengasuh seorang buah hati yang bahkan tidak diakui oleh ayahnya. Namun, biarlah aku bertahan. Aku yakin akan ada saatnya pertolongan Allah itu datang. Yang kubutuhkan sekarang adalah bersabar dan menjalani kehidupan yang ada. Demikianlah ceritaku. Semoga dapat diambil pelajarannya. Mohon doanya dan juga mohon untuk
agar anakku dapat hidup dengan nyaman tanpa diganggu oleh sesuatu apapun. Karena aku tidak tahu hal keji apa lagi yang akan keluarga mereka lakukan padaku dan anakku ini kelak. Selama perceraian belum terlaksana. Demikian cerita dari narasumber tadi. Kita doakan yang terbaik buat dia dan selalu support channel kami. Jika suka boleh like, jika tidak boleh unlike. Terima kasih.